Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alia Rizky Fahirah dengan NIM 63210175, Dea Aprilia dengan NIM 63210682, Naila Zafira dengan NIM 63210756, dan Riana Dwi Sukmawati dengan NIM 63210258. Di sini kami akan menjelaskan tutorial terkait studi kasus perusahaan yang menggunakan ABSS. Di sini kami berperan sebagai counter handphone dan resell. Yang pertama, kita membuat data perusahaan sesuai dengan data yang terdapat di studi kasus ini. Ini ada data-datanya. Lalu langkah pertama, di sini kita klik create, lalu muncul bagian introduction. Ini kita klik next saja. Lalu ada company information. Di sini company name-nya kita isi sesuai dengan data yang ada di studi kasus tadi. Lalu sesudah isi company name, kita isi juga phone number, fax number, dan juga email sesuai dengan data yang ada di studi kasus tadi. Lalu setelah terisi semua, kita klik next. Nah, ini di sini ada accounting year. Untuk tahunnya kita isi tahun 2020, bulan akhirnya Desember, bulan awalnya Januari. Accounting periodenya kita pilih 13 bulan, lalu kita klik next. Nah, untuk accounting information-nya ini kita klik next lagi. Lalu ada account list, itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu akun dari ABSS, yang kedua itu akun import, yang ketiga itu akun yang bikin sendiri. Berhubung kita pakai yang akun dari ABSS, kita pilih yang pertama, lalu kita klik next. Untuk industri clarification-nya kita pilih retail, dan tipe bisnisnya kita pilih yang computer dealer. Lalu kita klik next. Ini untuk create your company file. Kalau mau diubah silahkan diubah, klik change, kalau enggak kita next. Nah, ini untuk ini pilihannya command center. Lalu muncul seperti ini. Langkah selanjutnya itu pengaturan preference. Di sini kita klik start, lalu kita klik preference. Di bagian sistem, kita klik pilihan yang ini, lalu klik OK aja. Lalu ke bagian Windows, kita unchecklist pilihan yang ini. Lalu ke bagian sales, kita pilih pilihan yang ini. Klik bagian terms. Nah, untuk payment in due-nya ini, kita pilih yang in a given of days. Untuk diskon harinya itu 10 hari. Untuk jatuh harinya itu 30. Untuk diskonnya kita isi 2%. Lalu kita klik OK. Kita klik bagian purchase, kita klik pilihan ini. Lalu kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya itu membuat mata uang. Ini kita klik list. Kita klik pilihan currencies. Di sini nanti muncul daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS. Nah, kita klik kanan. Untuk mata uang yang tidak digunakan, nanti kita klik delete currency.
Nah, setelah sudah terhapus ini, kita klik close. Lalu langkah selanjutnya itu mata uang rupiah. Ini United States Dollar, kita klik yang tanda panah atau bisa juga diklik edit. Nah, untuk currency code-nya itu kita ubah jadi IDR, currency name-nya kita ubah jadi rupiah, exchange rate-nya tetap, currency simbolnya kita ubah jadi RP, negative number formatnya kita ubah jadi parenthesis, untuk decimal simbolnya kita ubah jadi titik, digit dropping simbolnya kita ubah jadi koma, lalu untuk position of currency simbolnya kita ubah jadi before number, lalu kita klik OK. Nah, kita buat baru untuk mata uang United States Dollar, kita klik new. Untuk currency code-nya kita isi USD, currency name-nya kita isi United States Dollar, exchange rate-nya kita isi 15434, currency simbolnya kita isi ini, lalu sudah semua kita klik OK. Nah, sudah muncul ini, kita klik close. Lalu langkah selanjutnya itu ada pengaturan data akun. Ini ada hapus data akun yang tidak digunakan. Klik account, klik account list. Lalu kita cari akun payroll check account. Lalu kita klik tanda panah yang di sebelah kiri. Lalu kita klik kanan delete account. Untuk menghapus akun selanjutnya kita bisa ikuti langkah seperti yang tadi. Lalu kita akan edit data akun. Lalu kita pilih akun yang ingin diubah datanya, yaitu kita akan cari check account, lalu kita klik tanda panah kiri, account name-nya kita ganti jadi cash, buka kurung IDR, tutup kurung. Lalu kita klik OK. Untuk mengedit akun selanjutnya, silakan ikuti langkah seperti yang tadi. Langkah selanjutnya, itu ada membuat data akun baru. Berikut data yang ada di studi kasus ini. Kita klik new, lalu kita pilih yang detail account type-nya kita pilih yang bank, untuk account number-nya ini 2120, lalu kita enter, kita account name-nya kita ganti jadi cash, buka kurung USD, tutup kurung. Setelah diisi semua ini, lalu kita klik new lagi. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu membuat link accounts yang sesuai dengan data studi kasus. Pertama kita klik list, lalu kita klik currencies,
Nanti muncul seperti ini, kita pilih baris yang pada rupiah, klik tanda panahnya, lalu kita ubah link akunnya pada receivable accounts seperti ini, lalu kita klik ubah link akunnya pada tab payable accounts seperti ini, lalu kita klik OK. Link akun mata uang USD, kita klik tanda panah pada baris USD, lalu kita ubah link accounts pada tab receivable accounts. Ini kita klik pilih yang trade debitor USD, lalu kita checklist yang ini, kita pilih yang ini yaitu cash USD, kita klik pilih ini yang freight collected, lalu kita checklist yang ini, kita pilih yang ini, kita pilih yang customer deposit, lalu checklist lagi, lalu kita klik pilih lagi, lalu kita klik pilih yang ini ya, lalu kita klik OK aja. Ini kita klik pilih diskon given, lalu di checklist lagi, yang ini kita pilih, yang ini kita klik pilihan yang ini, lalu kita ubah link accounts pada tab payable accounts, yaitu kita klik yang ini kita klik yang ini, lalu kita checklist yang ini, lalu kita klik pilihan yang ini. Lalu kita checklist yang ini kita pilih kita pilih deposit paid, lalu checklist yang ini kita pilih yang discount taken, lalu kita checklist lagi, yang ini kita pilih yang ini, kita pilih klik yang ini, lalu klik OK. Nanti muncul seperti ini. Langkah selanjutnya membuat data pajak sesuai dengan data yang ada di studi kasus. Langkah pertama, kita klik list, lalu kita klik text code. Ini kita pilih yang ini, kita klik tanda panah. Lalu yang text code ini kita ganti jadi PPN, description-nya kita ganti jadi pajak pertambahan nilai. Lalu rate-nya kita ganti 10%. Sudah seperti ini, kita klik OK, close. Langkah selanjutnya membuat data job sesuai dengan data yang ada di studi kasus ini. Langkah pertama, ini kita klik list, lalu kita klik jobs,
kita klik new. Untuk di job numbernya kita isi P, lalu enter. Untuk descriptionnya kita isi produk. Lalu kita klik new. Ini job numbernya kita isi lagi J, lalu enter. Untuk job name-nya kita ganti jadi jasa, lalu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, maka kita klik close. Kategori, kita klik list, lalu klik kategoris, lalu kita klik new. Ini kategori ID-nya kita isi sesuai dengan data studi kasus. Ini kita isi L. Kategori name-nya kita isi lokal, lalu klik OK. Kita klik new lagi. Kategori ID-nya kita isi O, lalu kategori name-nya kita ganti. Kita ganti ini, lalu kita klik OK, lalu close. Langkah selanjutnya kita membuat price level sesuai dengan data studi kasus ini. Kita klik list, lalu kita klik custom list and field names, lalu kita klik price level. Nah, pada ini kita klik ganti IDR, ini kita ganti USD. Lalu sudah seperti ini kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat data pelanggan, pemasok dan karyawan. Dan tampilan di layar kita klik cart file, kemudian ke cart list, kemudian diklik customer, lalu diisi namanya CV abadi, cart ID-nya C001, lalu currency-nya tetap IDR. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk data selanjutnya. Dan kita close dan tetap di cart file, lalu di cart list, kemudian kita pilih supplier, kemudian klik new. Di situ ada name-nya, ada namanya. Isi sesuai data yang ada di studi kasus. Kemudian card ID-nya S001 dan currency-nya tetap IDR. Lalu klik OK dan lakukan hal yang sama. Lalu selanjutnya kita akan membuat data employees. Lalu kita klik employees, kemudian isi data sesuai dengan studi kasusnya.
Kemudian card ID-nya E001. Currency-nya tetap IDR dan lakukan hal yang sama untuk transaksi berikutnya. Jika udah seperti ini tampilan di layar, kemudian kita close. Langkah selanjutnya mencatat saldo awal akun. Ini data sesuai dengan studi kasus, yaitu ada nomor akun 1/110 dengan nama akun Store Equip at Cost sebesar 85 juta di debit. Itu ada nomor akun 1/1120, nama akun Store Equip Accumdem sebesar 59.383.860 di kredit. Ada nomor akun 1/2110 dengan nama akun cash sebesar 214.499.940 di debit. Langkah awalnya kita klik stop, lalu kita klik balance, lalu kita klik account opening balance, lalu muncul seperti ini. Nah, lalu ini kita isi nominal saldo awal akunnya sesuai dengan data studi kasus. Setelah terisi semua, lalu kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya mencatat saldo piutang sesuai dengan data yang terdapat di studi kasus ini. Langkah awal kita pilih stop, lalu kita klik balance, lalu kita klik customer balance. Pilih jenis currency sesuai dengan data customer, yaitu IDR, kita klik IDR. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutang. Ini kita klik yang CV abadi. Lalu isikan data-data yang ada pada tabel data piutang. Ini untuk customer name-nya kita isi CV abadi. Invoice-nya kita isi invoice strip 01. Untuk date-nya kita isi tanggal 28 bulan 12 tahun 2020. Untuk total including tax-nya kita isi 25 juta. Untuk job-nya kita pilih yang J, untuk kategorinya kita pilih yang O. Jika sudah terisi seperti ini, lalu kita klik record. Lalu lanjutkan untuk mengisi saldo piutang berikutnya sesuai dengan cara yang tadi. Ini untuk customer detailnya kita klik yang Kristi, lalu kita klik Excel. Berikut hasil data saldo piutang. Ini di sini out of balance-nya amount-nya 0. Berarti sudah balance, lalu kita klik close aja. Langkah selanjutnya mencatat saldo hutang. Awal langkahnya pilih menu stop, klik balance, lalu klik supplier balance, nanti muncul seperti ini. Untuk jenis currency-nya sesuai dengan data supplier, kita pilih yang USD, lalu kita klik close. Berikut ini data saldo hutang yang sesuai dengan studi kasus. Langkah awal, kita klik stop, lalu kita klik balance, lalu kita klik supplier balance. Muncul seperti ini, lalu kita klik add purchase. Kita cari supplier name-nya di sini. Lalu kita klik Renan Store. Enter, kita isi PD ini dengan invoice strip 01. Untuk date-nya kita isi 31 bulan 12 2020.
untuk total including tax-nya kita isi sebesar 12 juta, lalu jobnya kita isi P, dan kategorinya kita pilih L. Lalu setelah terisi ini kita record. Lalu lanjutkan untuk mengisi saldo hutang berikutnya sesuai dengan langkah yang tadi. Ini kita klik add purchase lagi. Berikut hasil data saldo hutang. Di sini out of balance amount-nya sudah balance 0 ya. Di sini jika kita mau mengecek kembali sesuai jenis dengan jenis kurensinya IDR, kita klik IDR. Di sini IDR amount-nya sudah balance 0, lalu kita kalau mau pilih yang USD, kita klik yang USD. Ini juga USD, out of balance amount-nya sudah 0. Langkah selanjutnya, mencatat persediaan barang dagang sesuai dengan data yang terdapat di studi kasus ini. Langkah awal kita klik model inventory, lalu kita klik item list. Di sini kita klik new, kita pada tab profile kita isi item number-nya sesuai dengan data yang terdapat di studi kasus yang tadi. Lalu kita isi name-nya. Ini di sini kita item number-nya kita isi OPP. Lalu name-nya kita isi Oppo Reno 8T 5G. Lalu kita checklist yang I buy this item. Lalu ini kita klik pilih yang hardware purchase. Lalu kita checklist yang ini, I sell this item. Kita klik pilihan yang handphone. Lalu kita klik OK. Lalu kita checklist yang inventory this item. Yang ini kita klik pilih yang hardware purchase. Lalu yang ini kita klik pilih yang hardware. Lalu ini kita pilih klik yang handphone. Lalu kita ke tab buying details. Ini kita isi buying unit of measure-nya unit. Lalu untuk text code-nya kita pilih yang inti. Kita pilih yang ini. Lalu kita ke tab selling details-nya. Rate selling price-nya kita isi sesuai dengan data yang terdapat di studi kasus. Lalu kita isi selling unit of measure-nya. Di sini kita isi dulu best selling price-nya 6.499.000. Nah, untuk IDR-nya tetap, USD-nya tetap. Untuk level C, level D, level E, dan level F di-nolkan saja. Ini USD-nya kita ganti
jadi 41.896. Ini untuk text code-nya kita pilih yang NT. Jika sudah terisi seperti ini, lalu kita klik OK. Untuk mencatat persediaan barang dagang selanjutnya, bisa mengikuti langkah seperti tadi. Selanjutnya, kita akan membahas yang tadi. Di sini ada item list, kemudian terlihat pada layar, kemudian kita close, kemudian kita klik inventory pada count inventory. Nah, terlihat pada layar. Lalu kita akan masukkan sesuai data yang ada pada studi kasus tersebut yang ditampilkan pada layar tadi. Kemudian masukkan angkanya. Lalu jika sudah, adjust inventory, klik. Lalu klik continue. Lalu klik opening balance. Selanjutnya bisa dilihat ada adjust inventory-nya. Di sini di layar terlihat. Lalu kita isi unitnya sesuai data studi kasusnya. Lalu selanjutnya bisa dilihat ketika sudah di-input semua seperti ini, lalu kita record. Langkah selanjutnya yaitu transaksi pembelian kredit tanggal 2 Januari 2020 dan resell membeli barang secara kredit kepada Renan Store. Berikut data yang terdapat di studi kasus ini. Lalu langkah awal, kita pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase. Di sini kita klik supplier, kita pilih yang Renan Store. Lalu kita klik layoutnya, kita ubah jadi item, klik OK. Lalu untuk termsnya kita ganti menjadi in a given of the days. Diskon day-nya 10, jatuh harinya 30, diskonnya 2%. Lalu kita klik OK.
Sudah seperti ini. Lalu, isi data transaksi sesuai dengan yang terdapat di studi kasus. Pastikan rate yang digunakan adalah IDR. Pilih kategori menjadi L. Kemudian klik record. Langkah selanjutnya yaitu pembelian tunai pada tanggal 5 Januari 2020 dan Rizal membeli barang secara tunai kepada PS Store. Berikut ini data yang terdapat di studi kasus. Lalu, langkah selanjutnya kita pilih purchase, klik enter purchase, klik change to bill, lalu uncheck list text inclusive, lalu klik supplier, kita pilih PS Store, layout, klik layout, kita ubah jadi item, klik OK, termsnya kita ganti, payment is due-nya kita ganti COD, lalu klik OK. Sudah seperti ini. Lalu, isi data transaksi sesuai data yang terdapat di studi kasus. Jika sudah terisi seperti ini, lalu kita klik record. Lalu, langkah selanjutnya ada pembayaran pembelian tunai. Pada tanggal 5 Januari 2020 dan Rizal membayar transaksi kepada PS Store menggunakan bank USD sebesar 2.644,49. Langkah awal, kita pilih purchase, lalu klik pay bills, klik supplier, kita pilih PS Store, lalu kita klik account, pilih yang ini, accountnya kita ganti jadi bank USD. Lalu jika sudah terisi seperti ini, kemudian isi data sesuai dengan data yang terdapat di studi kasus. Di sini amount-nya sudah sesuai. Di sini juga sudah sama. Sudah balance. Lalu kita klik record. Langkah selanjutnya pelunasan hutang USD. Pada tanggal 10 Januari 2020 dan Rizal melakukan pelunasan hutang kepada PT Exploration sebesar USS 70 menggunakan bank USD. Langkah awal kita pilih purchase, lalu kita klik pay bills. Di sini kita pilih supplier menjadi PT Exploration. Kita klik account, pilih bank USD, lalu jika sudah terisi seperti ini, kemudian isi data
sesuai dengan data yang terdapat di studi kasus. Jika sudah terisi seperti ini, ini di sini amount sama out of balance-nya sudah balance ya. Lalu kita klik record. Lalu langkah selanjutnya, transaksi jasa servis handphone pada tanggal 12 Januari 2020, Kristi memesan jasa servis handphone sebesar Rp750.000 menggunakan konsep COD. Berikut data yang terdapat di studi kasus. Langkah awalnya, kita pilih sales, kita klik enter sales, kita klik yang invoice, lalu kita klik customer, pilih yang Kristi, lalu layoutnya kita ubah jadi service, lalu klik OK. Termsnya kita ganti menjadi COD, lalu kita klik OK. Jika sudah terisi seperti ini, ini teksnya kita ganti, kita pilih yang inti. Jadi di sini amounts-nya dengan balance due-nya sudah balance, lalu kita klik record. Langkah selanjutnya, penerimaan pelunasan penjualan servis IDR pada tanggal 12 Januari 2020 dan Rizal menerima pembayaran pelunasan dari Kristi untuk transaksi tanggal 12 Januari 2020 dengan nomor invoice FJ strip 011201 sebesar Rp750.000 transfer melalui Bank Niaga IDR. Langkah awal, pilih sales, klik receive payments, klik customer, pilih Kristi, lalu klik cash, ini kita ganti jadi Bank Niaga IDR. Lalu jika sudah terisi seperti ini, lalu input transaksi pelunasan sesuai dengan bukti transaksi. Di sini sudah balance. Lalu kita klik record. Pada selanjutnya kita akan menginput retur pembelian pada tanggal 14 Januari 2020 dan Rizal melakukan pengembalian barang dengan mata uang USD kepada PS Store pada tanggal 5 Januari dengan cara pembayaran tunai. Lalu selanjutnya kita akan ke menu purchase, lalu ke enter purchase, lalu kita ke supplier, kita pilih suppliernya itu PS Store. Setelah itu kita klik layout, lalu pilih item, lalu klik OK. Selanjutnya terms-nya kita ganti ke COD, lalu klik OK.
Lalu selanjutnya kita akan isi sesuai dengan studi kasus. Lalu jobsnya ini diisi P, yaitu new jobs. Lalu teksnya ini ke PPN. Setelah itu kategorinya setelah itu kita record, lalu close. Kemudian masih pada menu purchase, kita ke purchase register, lalu ke return and debit. Sini kita ke receive refund. Di sini cash USD-nya kita ganti ke bank USD. Lalu di sini kita isi sesuai dengan data pada studi kasus. Jika sudah, kita record. Lalu selanjutnya kita close. Kemudian di sini kita akan menginput pelunasan piutang pada tanggal 19 Januari 2020 dan resell menerima pembayaran piutang dari PT Serbaguna. Lalu selanjutnya kita ke menu sales. Lalu di sini kita isi sesuai dengan data studi kasusnya. Lalu di sini terlihat totalnya. Setelah itu kita record, lalu klik OK pada ABSS. Kemudian kita di sini masih membahas pelunasan piutang.
ke akun cash. Di sini kita klik menu sales, kemudian ke receive payment. Lalu kita ke customer, kemudian kita pilih PT Serbaguna. Lalu di sini kita isi sesuai dengan data studi kasusnya. Kemudian selanjutnya kita isi datanya. Nah, kemudian setelah itu kita record. Lalu kita cancel, kemudian di sini kita akan menginput penjualan barang kredit pada tanggal 21 Januari 2020. Renald membeli barang secara kredit dengan termin tersebut yang ada pada studi kasusnya. Selanjutnya di sini kita masih di menu sales, kemudian ke enter sales. Di sini kita pilih customernya Renald. Di sini kita pilih layout lalu item, klik OK. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi data sesuai dengan studi kasusnya. Ini tampilan layarnya setelah diisi datanya. Kemudian jika sudah semua datanya, jangan lupa paymentnya itu kita cash. Setelah itu kita akan membayar biaya listrik, air, dan telepon pada tanggal 25 dan resell membayar biaya listrik, air, dan telepon. Di sini kita ke menu account, ke record journal entry. Nah, di sini kita isi datanya sesuai dengan studi kasusnya. Lalu di sini kita sudah isi. Terlihat pada tampilan layar. Lalu kita record. Selanjutnya kita akan menginput retur penjualan USD tanggal 26 Januari 2020 dan resell mendapat retur dari Renald berdasarkan transaksi pada 31 Januari 2020 secara kredit dengan termin tersebut. Selanjutnya di sini kita ke menu sales, lalu enter sales. Selanjutnya customernya kita pilih Renald, kemudian pilih layout, kemudian item, lalu klik OK. Selanjutnya kita isi datanya
sesuai dengan data studi kasus. Lalu setelah itu kita record. Setelah itu kita akan menginput pembayaran gaji karyawan. Pada tanggal 28 Januari 2020 Danrisel melakukan pembayaran gaji karyawan menggunakan mata uang IDR sebesar 5 juta. Kemudian kita ke sel. Sebelumnya kita masih di sales, ke sales register, kemudian ke return and credit, setelah itu kita close, lalu ke apply. Nah, di sini terlihat kemudian jika sudah, isi data dengan sesuai dengan studi kasusnya. Lalu kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya. Di sini ada retur penjualan USD pada tanggal 26 Januari 2020 dan resell mendapat retur dari Renault berdasarkan transaksi pada tanggal 21 Januari 2020 secara kredit. Setelah itu kita masih di sales, langsung ke enter sales. Kemudian kita ke Renault, lalu layout, kemudian item, klik OK. Lalu kita isi datanya sesuai dengan studi kasus. Selanjutnya di record, kemudian di cancel. Selanjutnya kita ke sales register, kita ke return and credit, kemudian ke apply to sell. Nah, kemudian di sini kita akan mengganti tanggalnya, lalu isi sesuai dengan studi kasus. Setelah selesai kita record. Nah, kemudian terlihat di layar, kemudian kita close. Lalu selanjutnya kita akan menginput pembayaran gaji karyawan tanggal 28 Januari dan resell melakukan pembayaran gaji karyawan menggunakan mata uang IDR lalu kita ke menu record journal entry. Kemudian isi datanya sesuai dengan studi kasus. Di memonya pembayaran gaji karyawan. Kategorinya L, kemudian record, kemudian cancel.
Selanjutnya di sini ada penjualan tunai pada tanggal 30 Januari 2020. CV Abadi membeli barang secara tunai. Berikut dan resell faktur penjualannya. Nah, kemudian di sini kita akunnya memilih sales, kemudian enter sales, kemudian di customernya kita pilih CV Abadi, diklik, kemudian layout, pilih layout, kemudian ke item lalu OK. Nah, di sini jangan lupa kita ubah tempsnya. Pilih COD, lalu klik OK. Selanjutnya, kita isi datanya sesuai dengan data studi kasusnya. Nah, kemudian ada tampilan di layar seperti ini. Jika setelah seperti ini, kita record, kita cancel, lalu selanjutnya di sini kita akan input transaksi yang terakhir. Perusahaan melakukan transfer bank pada tanggal 31 Januari 2020 dan resell melakukan transfer dari Bank Niaga ke akun cash sebesar 3.500.000. Nah, selanjutnya kita ke banking. Lalu ke klik spend money. Nah, lalu di sini cash IDR-nya diganti dengan Bank Niaga. Lalu di sini kita akan isi datanya sesuai dengan studi kasus. Lalu transaksinya seperti yang di layar. Jika sudah sesuai, kita record. Kemudian di cancel.